Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15 dijelaskan, janganlah kamu mengasihi dunia beserta dengan apa yang ada di dalamnya. Jikalau kita katanya mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam diri kita. Berarti kasih kita itu kasih pura-pura, kasih palsu. Kenapa? Karena ternyata lebih besar cinta kita kepada dunia daripada kepada Tuhan. Amin. Ayat yang ke-16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 16 ini dijelaskan bahwa semua katanya yang ada dalam dunia ini, yang pertama tadi keinginan daging, yang kedua keinginan mata, yang ketiga keangkuhan hidup, itu katanya nggak berasal dari Tuhan. Jadi kalau tidak berasal dari Tuhan, berarti jangan sampai kita jatuh dalam 3 hal ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup sampai selama-lamanya. Itulah pentingnya kita hidup di dalam Tuhan. Kita akan hidup sampai selama-lamanya. Kalau target kita perkara duniawi, kita tidak akan mengalami kehidupan sampai selama-lamanya. Haleluya. Tapi kita akan masuk dalam penghukuman yang kekal itu. Tuhan inginkan kita masuk ke dalam surga yang kekal. Tapi kita harus mau diperbaiki oleh Tuhan karakter kita, supaya hidup kita jangan gampang dirusak sama iblis. Jadi dari ayat di atas tadi sudah dijelaskan bahwa iblis itu merusak kehidupan manusia itu melalui 3 hal. Melalui 3 hal. Pertama ialah iblis masuk melalui keinginan daging kita. Iblis merusak kita melalui keinginan daging kita. Amin. Ini poin yang pertama. Makanya Tuhan ingin kita supaya mematikan keinginan daging ini, supaya hidup kita jangan sampai dirusak iblis melalui keinginan daging ini. Dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-19 sampai yang ke-25, firman Tuhan mengatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Percabulan. Iblis merusak kita melalui percabulan. Yang kedua, kecemaran. Iblis merusak hidup kita juga melalui kecemaran. Sehingga banyak manusia tercemar oleh dosa hidupnya. Baru melalui apa lagi iblis mau merusak hidup kita? Hawa nafsu. Luar biasa. Ini bahaya, ini bahaya ini. Banyak manusia rusak gara-gara hawa nafsunya. Makanya sering terjadi kasus perselingkuhan. Haleluya. Jangankan jemaat, pendeta aja pun banyak jatuh dalam dosa perselingkuhan. Karena nggak berjaga-jaga. Mungkin dia nggak sadar bahwa melalui hawa nafsu ini juga iblis bisa merusak kehidupan manusia. Amin. Terus penyembahan berhala. Penyembahan berhala ini pun salah satu cara iblis merusak hidup kita. Itu namanya kita sudah menduakan Tuhan. Padahal Tuhan mengatakan jangan ada Allah lain di hadapanku selain aku. Itu loh firman Tuhan. Firman Tuhan menegaskan, tidak boleh ada Allah lain selain Dia yang kita sembah. Tapi banyak juga orang Kristen kita temukan masih melakukan yang namanya penyembahan berhala ini. Penyembahan berhala ini. Makanya hubungannya rusak dengan Tuhan. Karena ternyata di dalam dia mengikut Tuhan ini, dia itu masih ada Allah yang lain yang dia sembah, yang namanya iblis. Dengan melakukan ritual-ritual penyembahan berhala. Amin. Inilah salah satu cara iblis merusak kehidupan manusia. Melalui keinginan daging ini tadi. Yaitu penyembahan berhala. Baru sihir. Orang Kristen pun masih banyak terlibat sihir loh. Sihir itu sejenis santet, guna-guna. Ini pun salah satu yang dibenci sama Tuhan. Dan melalui sihir inilah banyak manusia dirusak sama iblis.
Karena masih mempercayai yang namanya kuasa iblis, kuasa setan. Banyak manusia yang masih percaya kuasa setan. Makanya dia pergi ke perdukunan, minta penjaga rumah, minta penjaga badan, minta penglaris usaha. Bukankah itu namanya sudah masih mempercayai iblis? Padahal statusnya itu anak Tuhan, katanya. Haleluya. Apalagi yang dilakukan iblis untuk merusak kehidupan manusia? Perseteruan. Kalau perseteruan ini namanya sering yang terjadi namanya percekcokan. Perseteruan ini sejenis, yaitu tidak sepaham. Selalu ada keributan dalam dirinya. Selalu berseteru dengan orang-orang di sekitarnya. Nggak ada yang cocok dengannya. Ini biasanya orang yang sombong ini biasanya, yang suka berseteru ini. Makanya firman Tuhan tadi mengatakan, kalau kita belum lepas dari hal-hal demikian, iblis gampang merusak hubungan kita dengan Tuhan. Makanya kalau kita tidak ingin hubungan kita dengan Tuhan dirusak sama iblis, mari tinggalkan keinginan daging ini, sifat-sifat daging ini dalam diri kita. Setelah perseteruan, apalagi perselisihan. Perselisihan. Banyak enggak orang Kristen berselisih paham? Banyak. Itu makanya hidupnya enggak bahagia. Ternyata diam-diam iblis merusak hidupnya melalui perselisihan. Makanya di mana-mana dia merasakan enggak ada damai sejahtera. Karena sama siapapun dia selalu terjadi yang namanya perselisihan. Makanya nggak bahagia. Coba di mana-mana kita selalu bisa menerima kekurangan dan kelebihan orang itu apa adanya. Mana bisa terjadi perselisihan? Amin. Baru yang selanjutnya, iri hati. Nah, ini juga salah satu cara iblis merusak hidup manusia. Melalui sifat iri hati. Makanya kita sebagai orang Kristen, dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 25 ini harus lepas dalam hidup kita. Kalau tidak, kita nggak akan bahagia menjalani hidup ini. Haleluya. Karena melalui keinginan daging inilah salah satu cara iblis merusak hidup kita. Pertama, yang selanjutnya tadi ialah melalui iri hati. Setelah iri hati apa lagi Pak Pendeta? Saya aja yang bacakan ayatnya, saudara dengar aja baik-baik. Amin. Amarah. Amarah. Makanya orang yang belum selesai dengan amarahnya, di mana-mana dia akan selalu bertemu dengan orang yang akan memancing emosinya. Makanya kita harus selesai dengan amarah ini. Kalau tidak, iblis akan campur tangan untuk selalu memancing amarah kita, sehingga kita tidak pernah mendapatkan ketenangan, kebahagiaan dalam hidup kita. Amin. Setelah amarah apa lagi? Kepentingan diri sendiri. Tuhan tidak ingin kita sebagai orang Kristen hanya mementingkan diri sendiri. Kita belajar juga peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Orang yang mementingkan dirinya sendiri itu egois. Dan orang egois itu gampang dipakai iblis. Gampang diperalat iblis hidupnya. Orang egois ini. Haleluya. Ya, setelah itu percederaan. Percederaan ini. Kalau namanya percederaan berarti dia itu selalu ingin mencelakai orang lain. Makanya mari kita belajar mulai dari sekarang. Kita harus melepaskan sifat-sifat daging ini supaya jangan sampai kita gampang dirusak iblis hidup kita. Banyak orang Kristen tanpa dia sadari, iblis merusak hidupnya melalui apa tadi tema kita tadi? Melalui karakter kita yang belum dipulihkan. Itu tadi tema kita. Iblis masuk melalui karakter yang belum dipulihkan. Makanya Tuhan inginkan kita supaya kita cepat-cepat meninggalkan yang namanya keinginan daging ini. Karena melalui keinginan daging kita inilah sering iblis masuk merusak hubungan kita dengan Tuhan.